Anak-anak, minggu ini kita ketemu lagi pelajaran AIJ di bab yang terakhir di semester ini, yaitu tentang manajemen bandwidth. Untuk manajemen bandwidth sebenarnya banyak sekali materinya ya, cuman untuk saat ini Bapak akan rangkum, akan terangkan yang pentingnya saja. Nanti untuk materi detailnya silahkan kan baca materi-materi dari Bapak ya yang diupload di Classroom. Nah, kita akan belajar tentang manajemen bandwidth atau istilah di dunia internet itu namanya QoS ya, Quality of Service. Nah, QoS adalah suatu cara atau metode untuk mengatur bandwidth yang tujuannya agar tidak terjadi monopoli, atau istilahnya bandwidthnya dia makan sama satu orang, dipakai sama satu orang. Jadi dengan QoS penggunaan bandwidth semua klien bisa kita bagi, kita atur ya. Kalau kata-kata di sini, QoS adalah metode untuk mengatur bandwidth yang tujuannya agar tidak terjadi monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien yang kita prioritaskan bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Yaitu kalau bahasa teknisnya seperti itu ya. Cuman kalau simpelnya adalah QoS untuk mengatur bandwidth. Kita bisa ngatur bandwidth si A berapa, si B berapa. Nah, itu dengan cara QoS. Di Mikrotik ada dua metode untuk mengatur bandwidth ya di Mikrotik ya. Tapi kalau secara umum mengatur bandwidth itu banyak caranya, metodenya banyak ya. Nah, di sini diprioritaskan menggunakan Mikrotik. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan simple QU ya. Yang kedua menggunakan QU3. Nah, kalau simple QU artinya jenis bandwidth manajemen yang mudah, yang paling simpel ya. Kalian tidak akan sampai lama untuk nyeting ini, paling 3 menit 5 menit beres ya. Ini paling mudah digunakan pada jaringan skala kecil menengah. Untuk yang metode kedua ada namanya QU3, merupakan jenis bandwidth management, cara mengatur bandwidth dengan mengelompokkan bandwidth ke dalam grup atau parent, sehingga nanti dapat kita lihat sebuah hierarki, sebuah seperti hierarki itu seperti cabang pohon ya. Nah, untuk yang ya. Nah, dengan Q3 kita bisa ngatur, misalkan gini. Kita di satu jaringan tuh ada yang pakai buat browsing, ada yang pakai buat main game ya. Nah, itu kita bisa atur bandwidth untuk browsing berapa mega, untuk streaming berapa mega, untuk game berapa mega. Nah, itu harus menggunakan QU3 ya. Nanti ada Mangle di dalamnya, ada mengaturnya menggunakan Mangle ya untuk QU3. Nah, dalam menerapkan QU pada satu jaringan ada dua jenis batasan, yaitu ada CIR, ada MIR. Nah, kalau CIR Committed Information Rate, di mana alokasi bandwidth suatu keadaan terburuk, klien akan menerima bandwidth. Jadi paling kecil bandwidthnya berapa kita setting ya, limit at. Nah, terus ada juga maksimal information rate. Ini alokasi maksimum bandwidth di mana klien dapat mendapatkan bandwidth tambahan sesuai maksimal limit. Jadi kita bisa tentukan minimal bandwidthnya berapa, maksimal bandwidthnya berapa ya, kalau menggunakan QU3. Nah, yang kita akan praktekkan di sini adalah yang menggunakan simple Q dulu aja, karena untuk jaringan skala kecil ya, kalian nanti uji kom pakai yang ini simple Q aja. Nah, di sini untuk QU simple QU kita karena skalanya kecil ya. Misalkan begini, internet terhubung ya ke router kita. Nah, ke router. Nanti router kan connect ke klien. Nah, salah satu penggunaan simple QU adalah kita bisa melimit satu IP saja. Ya, kita bisa melimit satu IP saja. Misalkan komputer yang mau dilimit IP-nya 10.2. Nah, berarti kita bisa limit hanya untuk IP 10.2 saja. Itu bisa menggunakan cara simple QU. Atau kita bisa juga melimit satu interface saja. Artinya nanti satu interface itu networknya berapa. Nanti kita masukkan nama interface-nya atau masukkan networknya.
Jadi tidak hanya satu IP yang kita limit, tapi semua komputer yang nyambung ke port tersebut, misalkan port 4. Nah, port 4 maka akan dapat limit bandwidth sekian mega, misalkan uploadnya sekian mega. Nah, untuk contoh yang di sini ini melimit satu IP saja ya. Nah, di sini membatasi koneksi laptop pada IP 10.2. Nah, berarti artinya hanya melimit IP satu komputer saja ya. Bandwidthnya 512 kilo, uploadnya 256 kilobyte. Nah, ini caranya adalah masuk ke simple QU. Nah, QU ya, simple QU terus add. Tapi syaratnya kalau kalian mau pakai ini, internet gateway harus sudah berhasil. Artinya komputer kalian harus bisa connect lewat router kalian dulu. Ya, seperti yang kemarin. Jadi dari kliennya di reset sama di ping dulu ke internet, bisa nggak? Kalau sudah benar lewat jalur MikroTik kalian baru bisa menggunakan simple QU ini. Nah, ya. Ini tinggal diklik ini, nanti Bapak akan praktekkan langsung ya. Nanti di general tab-nya pilih targetnya IP berapa komputer yang mau kita limit. Nah, ini contoh kalau mau ngelimit satu IP ya. Nah, tentukan uploadnya berapa, downloadnya berapa mega ya. Nah, ini simple QU. Nah, ini targetnya masukin IP-nya. Kalau mau nge-limit hanya satu komputer ya, kasih nama bebas. Terus masukin nih target uploadnya, berarti maksimal uploadnya 256 kilo. Terus target downloadnya ini berarti maksimal si komputer tersebut yang IP-nya 10.2 hanya bisa download 512 kilobyte. Terus apply OK. Lalu dites dari browser komputer atau laptop tersebut ya. Situsnya macam-macam, tidak hanya ini ya, bisa bandwidth test, bisa speed test, bisa fast.com, macam-macam. Nah, pas dites nanti tidak akan melebihi dari limit ini. Downloadnya di sini 0,47 mega. Oh, berarti kalau dia kekilokan 470 kilobyte ya downloadnya. Segini. Tidak akan melebihi 512. Kalau melebihi 512 kilobyte, nah berarti limitnya gagal. Ngatur bandwidthnya gagal. Kalau ini kan 0,47 mega berarti sama dengan 470-an kilobyte, berarti masih di bawah 512. Berarti ini betul terlimit ya. Uploadnya 0,12 mega, berarti ini sekitar 120 mega. 120 kilobyte. Masih di bawah 256. Oh, berarti ini masih terlimit. Nah, ini pengecekan di sisi kliennya ya. Nanti akan contohkan pengecekan nanti di sisi adminnya. Nah, itu contoh yang simple QU dengan melimit bandwidth satu IP saja. Nah, nanti akan contohkan praktekkan cara melimit satu interface ya. Nanti Bapak akan contohkan satu interface atau satu network kita limit. Kalau ini kan yang satu komputer aja limitnya ya. Oke. Nah, sekarang cara kedua itu melimit dengan cara simple QU menggunakan metode PCKey. Metode PCKey merupakan suatu metode alokasi bandwidth dengan memberikan bandwidth sama ke semua klien pada suatu jaringan. Nah, ya. Kalau yang simple QU kan hanya membatasi satu IP saja atau satu jaringan saja. Ya. Di mana ada kekurangannya kalau simple QU melimit satu network. Misalkan ini melimitnya satu network, berarti kalau satu network itu ada 10 komputer, nah limit bandwidthnya misalkan 1 mega, download upload 1 mega, maka karena dilimit satu network berisi 10 komputer, nah bukan berarti 1 mega dibagi 10, tidak akan rata kalau pakai simple QU. Yang paling beruntung nanti akan dapat bandwidth paling besar. Bisa saja di antara 10 komputer yang connect hanya 5 atau hanya 3. Kenapa? Karena bandwidthnya habis oleh 3 komputer yang menggunakan bandwidth terbesar gitu. Itu kekurangan pakai simple QU. Tidak dibagi rata lah bandwidthnya ya, 1 mega tadi tidak dibagi rata ke 10 komputer. Karena kita melimitnya satu network sekaligus ya. Itu tidak rata itu. Kalau mau gimana? Pakai simple QU ya dibikin ini banyak IP-nya, sejumlah klien yang connect gitu. Ribet kan ya. Nah, buat simpelnya kalau banyak klien mau dibagi rata, kita pakai caranya simple QU menggunakan PCKey metodenya. Jadi, menggunakan PCKey itu misalkan begini. Semua klien downloadnya 512 kilobyte
uploadnya 256 kilobyte. Nah, berarti nanti setiap komputer ini akan dapat pembagian bandwidth yang sama. Tidak akan berebutan seperti di Simple QU ya kalau di PC Kima. Jadi nanti akan sama kebagian download uploadnya. Jadi tidak ada yang pakai download lebih besar, yang lain mau connect, tidak akan seperti itu. Semua akan kebagian, dibagi rata asal bandwidthnya cukup. Kalau pakai Simple QU yang PC Key, kalian harus hitung dulu. Ini ada 3 komputer ya. Downloadnya 512, berarti harus bandwidth tersedianya adalah 3 kali 512, berarti sekitar 1,5 mega. Nah, di router ini harus ada bandwidth 1,5 mega biar semua kebagi rata 512. Kalau misalkan di sininya kurang dari 1,5 mega, maka nanti ada yang namanya nanti tadi yang limit add, maksimal add ya. Kalau bandwidthnya cukup ya akan dibagi rata, kalau kurang bandwidthnya tetap dibagi rata, hanya tidak akan sampai 512 gitu. Itu analogi PCK. Misalkan tadi ya 512 kilobyte downloadnya untuk setiap komputer, berarti kalau barang semua download membutuhkan bandwidth sekitar 1,5 mega kan. Di sini harus ada bandwidth 1,5 mega untuk network ini. 20 nolnya harus ada bandwidth segitu. Untuk uploadnya 256 kilobyte kali 3, berarti sekitar 700 lebih ya, 750 kilobytean berarti. Itu harus ada bandwidth segitu, berarti di upload ya untuk network 20.0 ini. Harus hitung dulu bandwidthnya ada berapa, baru bisa kita bagi rata nanti di sininya ya. Nah, untuk yang PCK kan harus buat seperti ini. Pertama kan harus tetap internet gateway-nya bisa connect dulu ya. Internet gateway bisa berhasil, kayaknya connect, baru buat metode ini PCK yang QU sama ya. QU type add. Nah, di sini nanti buat parameter, cek kan parameternya. Tipe namanya PCK download. Nah, untuk pengaturan download dulu ya. Jenisnya atau kayaknya PCK, rate-nya 512 karena kita teratur untuk download 512 kilobyte ya. Dicentang bagian DST address-nya. Jadi tujuannya dicentang. Oke. Diklik oke ya. Terus buat lagi satu lagi untuk PCK upload. Nah, tadi di sini ya sama di sini QU type add. Nah, bikin PCK namanya PCK upload misalkan. Kayaknya PCK rate-nya 256 kilobyte. Centang yang SRC address-nya. Nah, untuk upload yang SRC address-nya yang centangnya. Ya, oke. Udah ada 2 PCK sekarang di sini nih. Ada 2 PCK, upload sama download, ya. Nah, setelah itu buat simple QU yang di awal tadi ya. Tinggal tab general, simple QU itu yang awal tadi yang pertama ya. Add general namanya QU PCK atau terserah namanya bebas ya. Masukin network address tujuannya. Nah, ini network address tujuan nih. Ini kalau mau dibagi rata ya. Dibagi rata setiap kliennya dapat 512 sama 256. Nah, masukin network address-nya. Nah, di sini nanti klik advance, di menu advance ini nanti kita pilih ya. Ini unlimited dulu, unlimited ya. Uploadnya, downloadnya unlimited dulu. Nah, di menu advance, nah kita atur di sini. Nah, untuk yang upload pilih QU tipenya yang PCK upload. Untuk download pilih PCK download yang tadi kita buat ya. Ininya biar unlimited saja, tapi di target download ini pilih quality type QU tipenya untuk upload PCK upload, untuk download PCK download. Dan apply oke. Nah, sekarang kita lihat traffic data dari PCK yang kita buat tadi, masuk ke tab traffic. Nah, di simple QU nanti masuk menu traffic ini ya. Nanti terlihat di sini uploadnya berapa, downloadnya berapa gitu. Nanti ketika ada yang download, ada yang upload, nanti kelihatan di sini berapa kilobyte-nya, akan terbagi rata. Nah, udah seperti itu untuk yang PCK ya. Nah, itu sekilas lah untuk QoS yang ada di Mikrotik. Untuk teori bandwidth-nya silahkan pelajari dari materi yang Bapak kasih di Classroom ya. Setelah ini kita akan lanjut untuk prakteknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.